teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Accounting Foundation, di mana kemarin kita sudah membahas pengaplikasian persamaan akuntansi di dalam sebuah di dalam sebuah transaksi. Sekarang kita akan melanjutkan sebelum kita belajar nanti ke siklus akuntansi di perusahaan jasa, kita harus mengenal terlebih dahulu terkait dengan akun dan buku besar. Nah, sebenarnya kemarin di persamaan akuntansi itu teman-teman sudah mengenal akun. Seperti kemarin menyebutkan kas, kemudian tanah, perlengkapan. Nah, itu yang disebut dengan akun, teman-teman. Nah, apa itu akun? Setiap pos dalam laporan keuangan yang dimasukkan ke dalam buku besar. Yang tadi seperti saya sampaikan, ada kas, piutang usaha, misal persediaan, tanah, perlengkapan, utang usaha, modal. Nah, itu yang disebut dengan akun. Nah, kemudian apa sih itu buku besar? Nah, jadi sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis. Jadi teman-teman nanti ketika kita sudah masuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, awalnya kan kita mencatat jurnal nih dari berbagai transaksi nih, misal ada 50 transaksi nih, ada macam-macam akun kan, ada kas, ada piutang, mungkin ada modal, kemudian ada perlengkapan, misal mungkin ada sewa dibayar di muka, ada pendapatan jasa. Nah, nanti masing-masing akun itu nanti kita akan kelompokkan sendiri-sendiri, kas sendiri, piutang sendiri, persediaan sendiri, misal kok persediaan di perusahaan dagang ya teman-teman, misal pendapatan jasa sendiri, modal sendiri, kemudian utang usaha sendiri. Nah, itu pengelompokan itu nanti dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, klasifikasi utama dari akun tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya ada kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Nah, ini salah satu contoh yang sedikit ya. Nanti kalau teman-teman misal pengen penasaran nih apa aja sih yang masuk dalam akun-akun yang dimasukkan ke dalam aset. Nah, nanti teman-teman bisa searching aja nih misal di Google salah satu laporan keuangan, misal perusahaan Unilever, perusahaan yang jasa misal Telkom, nah atau mungkin yang lain. Nah, itu bisa kok penasaran selain aset-aset akun yang dimasukkan dalam aset. Terus ada kewajiban utang kepada pihak lain. Misal ada utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Nah, ini masuk ke dalam kategori kewajiban atau liabilitas istilahnya. Kemudian ada ekuitas pemilik atau hak pemilik atas aset. Nah, ini modal, kemudian ada pref. Nah, ini masuk ke dalam ekuitas pemilik. Kemudian ada pendapatan. Nah, kalau di perusahaan jasa seperti mencatatnya adalah pendapatan jasa. Terus ada juga misal teman-teman bisa mencatatnya sebagai pendapatan honor atau pendapatan komisi, tapi lebih baik kita secara umum aja ada pendapatan jasa. Pendapatan itu adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual suatu jasa. Nah, dicatatnya sebagai pendapatan jasa. Kemudian ada beban, seperti yang kemarin kita sudah singgung juga. Seperti ada beban gaji, kemudian beban perlengkapan, terus ada misal beban beban lain-lain, beban utilitas. Nah, beban itu sendiri ada penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan suatu pendapatan. Nah, di sini contohnya beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Mungkin ada beban lain-lain. Kalau penasaran teman-teman bisa searching laporan keuangan perusahaan jasa apa. Nah, itu banyak tuh contoh-contohnya di situ. Nah, untuk membantu teman-teman belajar dari suatu akun itu dapat digambarkan menyerupai bentuk T, teman-teman, di sini. Nah, akun ini secara sederhananya kalau kita lagi belajar awal tentang akuntansi, teman-teman bikin aja nih huruf T. Misal di sini akunnya namanya kas. Nah, kemudian di sisi kiri itu adalah debit, kemudian di sisi kanan itu adalah kredit. Dan apa sih hubungannya debit dengan kredit? Nah, di sini hubungannya dengan kita akan belajar tentang sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan, teman-teman. Nah, jadi dalam membuat sebuah jurnal itu ada pasangan
namanya adalah debit dan kredit. Seperti pasangan cowok dan cewek, suami dan istri. Nah, istilahnya seperti itu. Atau istilahnya double entry accounting system, di mana setidaknya ada 2 akun yang kita catat dan harus ada debit, harus ada kredit. Tidak bisa hanya debit saja yang dicatat ataupun kredit saja yang dicatat. Nah, kemudian dalam pencatatannya pun sendiri nanti ketika kita mencatat kreditnya itu harus agak menjorok ke dalam ke sebelah kanan dikit. Nanti akan saya contohkan. Nah, kita belajar terlebih dahulu tentang akun pada laporan posisi keuangan. Nah, tadi kan kalau misal teman-teman penasaran, terus teman-teman searching nih laporan keuangan perusahaan jasa, misal kayak Telkomsel, nah atau Telkom. Nah, itu nanti melihat di sini aset. Misal di sini 11 itu adalah kode akunnya, yaitu kas. Kemudian 12 contohnya adalah piutang usaha. Kemudian ada 14 ini adalah perlengkapan. Kemudian 15 ini asuransi dibayar di muka. 17 ini 17 ini adalah tanah. Kemudian 18 ini adalah peralatan kantor. Nah, ini adalah contoh-contoh akun yang masuk dalam kategori aset, teman-teman. Kemudian akun pada aset ini tadi seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan itu memiliki saldo normalnya dia adalah berada di sisi debit, teman-teman. Jadi jika ada penambahan di sisi debit, misal ketika kita punya kas 25 juta, kemudian kita mendapatkan memperoleh dari penghasilan dari pendapatan jasa kita. Nah, otomatis kan kasnya bertambah. Nah, ini otomatis di debit ini dia nanti akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, jika akun yang tadi masing-masing di aset tadi yang seperti kas, piutang usaha, jika dia mengalami penurunan atau berkurang, itu dicatatnya di sisi kredit. Kebalikannya. Nah, kemudian akun pada laporan masih di laporan posisi keuangan ada liabilitas. Contohnya dengan kode akunnya 21 ini adalah utang usaha. Kemudian kode akun 23 ini adalah sewa diterima di muka. Nah, kebalikan dari aset. Kalau liabilitas ini dia memiliki saldo normalnya, dia dicatatnya adalah di sisi kredit. Jadi sebaliknya, jika dia ada penurunan, maka dia dicatatnya di sisi debit. Misal kalau kita punya utang sebesar 50.000 gitu, terus kita membayar. Nah, dia kan otomatis utangnya ini berkurang nih. Nah, kalau utang berkurangnya dia mah dicatat di sisi debit, artinya ada penurunan. Kebalikan, kalau liabilitasnya naik, berarti dia dicatatnya di sisi kredit, teman-teman. Ada kenaikan. Misal kita beli peralatan secara kredit, otomatis utang usaha kita naik kan. Nah, itu dicatat utang usaha di sisi kredit. Kemudian masih di akun laporan posisi keuangan. Di sini ada ekuitas pemilik. Contohnya adalah dengan kode akun 31 ini adalah modal. Kemudian 32 ini adalah pref. Nah, sama seperti dengan liabilitas, dia memiliki saldo normal untuk ekuitas pemilik atau modal ini di sisi kredit. Jika dia mengalami penurunan, misal tadi ada penarikan nih untuk ada setor tunai nih. Kalau kita mendirikan perusahaan tadi, nah otomatis kan atas nama perusahaan nih, modalnya pasti dia bertambah. Nah, itu dicatatnya di sisi kredit. Ada kenaikan sebaliknya kalau dia ada penurunan itu dicatatnya di sisi debit. Sama seperti liabilitas. Tapi ada tertentu di akun pref ini dia saldo normalnya adalah di sisi debit. Jadi tadi misalnya saya menarik uang sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi di rekening Citranet tadi misal. Nah, otomatis di debit ini saya adalah mencatatnya akun pref sebesar 1 juta. Kemudian kasnya yang berkurang sebesar 1 juta. Jadi pref kok menurun dicatatnya di kredit. Kemudian akun pada di laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan. Dengan kode 41 ini adalah pendapatan jasa, di mana
akun pendapatan ini dia memiliki saldo normal di sisi kredit. Jadi jika kita menerima jasa terus mendapatkan uang senilai 5 juta nih atas jasa yang telah diberikan, otomatis pendapatan jasa dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, kemudian yang naik otomatis adalah kas. Nanti untuk latihan diskusinya di selanjutnya ya teman-teman. Dan sebaliknya, kalau dicatat debit otomatis ada penurunan di pendapatan. Jadi yang dihafal sebenarnya di saldo normalnya aja teman-teman. Saldo normal pendapatan nih di kredit, otomatis kalau naik ya dia bertambah berarti catanya kredit, kalau nurun di debit. Nah, yang dipahamin di saldo normalnya terlebih dahulu. Kemudian ada beban. Misal kode 51 ini ada beban gaji, kemudian kode 52 ini adalah beban perlengkapan, kemudian kode 53 ini adalah beban sewa, kemudian kode 55 ini adalah beban utilitas, dan kode 59 ini adalah beban lain-lain. Sebaliknya, kalau beban ini memiliki saldo normal dia adalah di sisi debit teman-teman. Jadi kalau ada kenaikan beban otomatis dicatatnya dari sisi debit, dan sebaliknya jika ada penurunan maka dicatatnya di sisi kredit. Jadi dari masing-masing akun tadi yang perlu dihafal di sini adalah pertama adalah saldo normal, karena jika teman-teman sudah paham, sudah ingat saldo normal dari aset tuh di sisi mana sih, debit atau kredit. Nah, teman-teman nanti lebih mudah dalam mengaplikasikannya ke dalam jurnal nanti untuk mencatat akun-akunnya. Dan ketika teman-teman nanti membuat sebuah jurnal, itu yang dicatat adalah akunnya, bukan yang dicatat kategori aset tadi. Asetnya yang dicatat bukan, tapi misal kas atau piutang atau persediaan. Nah, itu yang dicatat. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya biar bisa lebih mudah untuk memahami setiap transaksi. Misal di sini ada contoh soal nih. Sebutkan saldo normal untuk setiap akun di bawah ini. Ada piutang usaha, pendapatan komisi, utang usaha, kemudian ada modal, kemudian ada beban gaji, kemudian ada kas. Nah, dari beberapa akun ini dia masuk ke kategori mana sih saldo normalnya? Nah, tadi seperti sudah kita bahas bahwa piutang usaha kan otomatis dia masuk dalam kategori aset, otomatis biasa dia saldo normalnya ada di debit. Kemudian pendapatan komisi, pendapatan kan tadi saldo normalnya di sisi kredit, otomatis dia berarti kredit jawabannya pendapatan komisi. Kemudian utang usaha kan termasuk liabilitas, di mana liabilitas itu saldo normalnya ada di sisi kredit, berarti utang usaha ini saldo normalnya ada di sisi kredit. Kemudian kas ini kan masuk dalam kategori aset, di mana aset ada saldo normalnya ada di sisi debit, berarti kas sama dengan debit, berarti saldo normalnya. Kemudian beban tadi saldo normalnya dia di sisi debit, otomatis beban gaji karena masuk dalam salah satu dari beban berarti dia saldo normalnya ada di sisi debit. Kemudian modal ekuitas pemilik, di mana saldo normalnya ekuitas pemilik itu ada di sisi kredit, berarti modal saldo normalnya adalah di sisi kredit. Nah, teman-teman bisa latihan nih, misal dari sebuah laporan keuangan, searching aja misal perusahaan Telkom. Nah, untuk biar teman-teman lebih paham, lebih cepat ingat. Nah, kan ada kas, ditulis saja di situ, di sampingnya misal diingat saldo normalnya debit, kemudian piutang usaha saldo normalnya debit, kemudian utang usaha saldo normalnya kredit. Nah, bisa latihan kayak gitu teman-teman dengan menggunakan laporan keuangan. Oke teman-teman, untuk materi ini sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, nanti masuk ke tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke teman-teman, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.